bahwa pada saat ini kami sedang dalam satu fase di mana sebagai anggota Pemuda Pancasila mendapat panggilan untuk kembali bertugas di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, nama budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucap syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah dan juga rahmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam acara silaturahmi Rabu 19 Juni 2024 di Sekretariat Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta. Dan saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Bapak Arif Rahman. Yang terhormat Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, selamat datang Bapak. Selamat datang kepada yang terhormat Bapak Ketua Kota bagi sebagian. Karena itu saya sering sampaikan prinsip yang dipegang, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Kenapa? Supaya ada keadilan dan kesetaraan di tempat ini. Ini adalah gagasan yang diturunkan dari ide Pancasila keadilan sosial. Dan itu juga teman-teman sekalian yang sekarang menjadi tantangan bagi kita. Ada berbagai macam ideologi berdatangan. Kita di era terbuka. Dan di era terbuka seperti ini, cara menjawab dari berbagai macam ideologi yang berdatangan adalah bukan semata-mata dengan melakukan sensor, tapi cara menjawabnya adalah dengan menunjukkan Pancasila bisa terlaksana secara konsisten di masyarakat. Karena itulah yang menjadi alat kita untuk menjawab berbagai macam tawaran ideologi. Tawaran-tawaran ideologi ini muncul dari dalam, muncul dari luar, muncul dari mana-mana. Tapi kita tahu bahwa Pancasila adalah final, Pancasila adalah paripurna, dan kita pertahankan tapi menjawab pada generasi baru, bukan semata-mata dengan sensor, tapi dengan menunjukkan ketika ini dilaksanakan, maka rakyat merasakan keadilan. Ketika ini dilaksanakan, kita semua merasakan ketenangan, keteduhan. Ini PR bagi kita semua. Dan Pemuda Pancasila, saya rasa punya tanggung jawab moral. Karena di antara semua, satu-satunya yang dalam langkah apapun selalu tegas, eksplisit mengatakan Pancasila di dadaku, Pancasila tanggung jawabku, Pancasila kehadiranku. Dan ini yang kemudian menjadi pesan bagi kita semua. Karena itu saya merasa bangga bisa menjadi bagian dari yang secara eksplisit menyatakan Pancasila adalah ideologi kita. Nah, kita semua menyaksikan dalam perjalanan sejarah beberapa waktu yang lalu ketika peresmian sekretariat MPP di MPM di Menteng ya, di Menteng. Pada waktu itu Pak Ketum bercerita tentang perjalanan. Saya ini kalau mendengarkan Mas Yapto pidato itu saya sering bilang, ini yang pidato itu seseorang yang paham sejarah, paham sosiologi, kemudian memiliki pengetahuan detail atas peristiwa-peristiwa di masa lalu. Sehingga ketika menyampaikan rangkaian itu kita seperti mendengarkan dongeng hidup atas peristiwa yang dilewati oleh Republik ini. Dan waktu itu beliau menceritakan masa-masa di mana Pancasila berada dalam fase ujian yang amat besar. Ada periode di mana ideologi ini mendapatkan tantangan yang luar biasa. Dan kita sudah melewati itu. Karenanya saya sering sampaikan, bangsa kita ini sudah melewati ujian yang berat-berat. Bangsa kita ini melewati tantangan yang besar-besar. Dan setiap kali melewati tantangan itu, kita bisa hadapi
tuntas, dan lebih kuat. Jadi saya pernah mengatakan begini, bangsa Indonesia ini sering mengecewakan orang-orang yang pesimis tentang Indonesia. Yang pesimis kecewa, yang optimis bangga. Dan kita yang di sini rasanya orang-orang yang optimis tentang masa depan. Sebagaimana perjalanan kita kemarin. Saya ingat di dalam catatan itu beliau menyampaikan ada periode di mana ideologi yang datang di era 60-an mencoba untuk merapuhkan. Masa itu terlewati. Ke depan kita harus waspada. Kenapa kita harus waspada? Karena yang akan kita hadapi adalah era keterbukaan total. Alat yang kita pegang di tiap tangan dan kantong kita adalah alat yang sama, yang masuk segala macam informasi. Karena itu mempertahankan ini membutuhkan mekanisme training yang baru, mekanisme penguatan ideologi yang baru, mekanisme menjawab yang baru. Mudah-mudahan pemuda Pancasila di Jakarta bisa menjadi bagian yang membuat terobosan-terobosan itu ke depan. Karena kita membutuhkan terobosan-terobosan di sini. Dan teman-teman sekalian yang saya hormati, izinkan juga dalam kesempatan ini saya menyampaikan kepada semua bahwa pada saat ini kami sedang dalam satu fase di mana sebagai anggota Pemuda Pancasila mendapat panggilan untuk kembali bertugas di Jakarta. Karena itu saya ingin sampaikan kepada semua bahwa ketika panggilan tugas ini ada, maka kami akan menjawabnya dengan sebuah niatan bahwa kita ingin kota ini kota milik semua, kota di mana keadilan sosial terjadi pada seluruh rakyat Jakarta. Dan itu artinya apa? Artinya Pancasila hidup di dalam masyarakat di Jakarta. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama menghadirkan keadilan itu di Jakarta. Bisa bersama-sama menghadirkan perubahan itu di Jakarta. Dan sebagaimana perjuangan kita kemarin, Mas Abi yang sama-sama dengan 234 SC kemarin, kita bisa teruskan perjuangan itu hingga tuntas mudah-mudahan di kota ini untuk meneruskan apa yang sudah kita capai selama ini. Dan buat teman-teman semua, saya ingin sampaikan apresiasi dan terima kasih Mas Ilyas Abdullah dan seluruh keluarga besar pimpinan MPW PP DKI Jakarta yang sudah berkumpul bersama. Mudah-mudahan pertemuan inilah pertemuan yang penuh keberkahan, menjadi babak awalan baru untuk perjuangan kita bersama ke depan. Dan insya Allah dengan niat baik, bersama orang baik, untuk tujuan baik, dimudahkan untuk sampai pada akhir perjuangannya. Terima kasih sekali lagi pada semuanya. Dan sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya. Insya Allah apa yang sudah menjadi cita-cita kita untuk menghadirkan Pancasila bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada semuanya. Pancasila, Pancasila, Pancasila. Sekali layar terkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Anies Rashid Baswedan atas sambutannya yang luar biasa.